Melebur bersama waktu, merangkak lepas berlalu. Tak sepenggal pun aku meragu, terkikis, terguris melampaui. Sepicing mata memandangku, pandanganmu sinis teringat selalu. Tapi kini aku akan berlalu, tak peduli sungguh. Aku bangun kini dari mimpi, melebur bersama waktu. Tergontai aku melangkahkan kaki sendiri. Bisik angin tak kudengarkan, bisikan tentang sebuah harapan. Harapan? Harapan yang mana? Harapan apa? Harapan itu di mana? Aku melebur bersama waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi tengah malam. Apakah dia benar mencintaimu? Semoga kalian tidur dalam lelap, di dalam perlindungannya. Semoga kalian bermimpi tentang indahnya kenyataan, karena indahnya. Semoga esok pagi kalian terbangun selalu bersama penyertaannya, kembali berjumpa dengan orang-orang terkasihmu. Amin. Oke, edisi tengah malam. Apakah dia benar mencintaimu? Ya, jumpa lagi bersama di channel Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Seperti biasa, membangunkan tidurmu untuk mengulik edisi tengah malam. Sudah Mendes Shuffle menjadi 3 file di sini, masing-masing diwakili oleh angka 1 digit, kembar digit dan triple digit. Silakan dipilih salah satunya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan fokuskan harapan tentang siapa yang kamu pertanyakan. Bayangkan dia, dan jangan lupa selalu berdoa atas kehadirannya, di mana semoga readingan ini bisa menjadikan pencerahan buat kalian karena atas ridhonya. Oke, amin. Silakan dipilih. 3 detik saja. Oh ya, oke, 5 detik saja. Silakan. Oke, kita mulai ya. Sekarang untuk file yang pertama, diwakili oleh angka 6. Ya. Angka 6. Orang yang jumlahnya 6 dikatakan kurang romantis. Mereka memang penyayang, namun soal seks bagi mereka hanyalah untuk reproduksi atau reproduksi dan cinta saja ya. Tidak romantis. Oke. Oh ya, Mendes peringatkan ini hanyalah prediksi ya. Hanyalah fun reading, jangan dijadikan suatu patokan keseharian kalian ya. Jadikan ini hanyalah sebagai motivasi, atau kan jadikan ini hanya sebagai antisipasi ya.
kita tetap fokus kepada Yang Maha Kuasa, tetap menyandarkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Oke, angka 6 pelengkapnya. Kita ulik. Edisi tengah malam, apakah dia benar mencintaimu? Ada the lover, ada Ace of Pentacle, ada Three of Cup, dan ada Page of Pentacle. Cinta, cinta, the lover, harapan bersama, saling melengkapi, saling menyayangi, dua insan. Oke. Ya, atau keseimbangan antara dua manusia. Jadi di sini si dia itu mencintai kamu. Nah, ini adalah peluang untuk bisa bersama kamu. Kendati, apa itu kendati? Walaupun dia sebetulnya sudah punya orang lain juga. Apa kalian berdiri dengan pasangan orang lain? Atau kalian jatuh cinta, atau kalian menempatkan cinta kalian, atau kalian memang lagi bersama atau berjalin hubungan dengan pasangan yang lain gitu, maksudnya dia punya pasangan gitu ya, gak apa-apa. Jujur aja. Gak apa-apa, manusiawi. Tetapi di sini ada yang namanya Three of Cup. Dia punya yang lain ya, dia punya yang lain. Jadi semua ini adalah awal dari perasaan kepada kamu. Sebelum kamu ada dia yang lain ya. Apakah dia benar cinta sama kamu? Iya, dia mencintai kamu, dia menyayangi kamu ya. Mungkin kalau bisa ya, memang kalau Allah berkehendak kamu akan dijadikan pasangannya juga, menjadi orang ketiga. Apakah dia benar mencintaimu? Iya, dia mencintaimu, bahkan dia akan serius kepadamu, tetapi kamu bukan yang pertama. Ya enggak sih? Mudah-mudahan enggak. Tapi Three of Cup berbicara. Ya, yang terbaik bagaimana menurut kamu? Kalau pertanyaannya iya, dia mencintaimu, dia menyayangimu, dia ingin bersamamu, tetapi bukan untuk yang pertama. Kalian bisa menerima itu? Selebihnya terserah kalian. Mendes bisa apa? Rasa harapan ada pada kalian sendiri, ya kan? Kalau kalian merasa nyaman dan kamu bahagia menjadi orang ketiga, dan di sini tentunya tidak ada yang tersakiti, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang tersakiti, tolong dipikirkan ulang. Ya, dia di sini tidak main-main. Dia mau serius sama kamu. Ada peluang di sini. Ada peluang. Peluang kamu untuk menjadi orang ketiga. Nah, semua sudah mulai diawali. Semua ini sudah berjalan. Ya. Edisi tengah malam, apakah dia benar mencintaimu? Iya, dia mencintaimu. Bahkan dibilang kamu ingin dijadikan orang ketiga. Mau nggak? Kalau mau, tapi dalam catatan jangan sampai ada orang yang tersakiti di sini ya.
menyakiti, ada karmanya. Karena apa? Hukum terbaru itu masih berlaku. Difikirkan matang-matang dulu, baru kalian boleh berlanjut. Lebih baiknya bagaimana? Tapi kalian semua yang punya keputusan. Mendes cuma mengajak kamu untuk berpikir sebaiknya bagaimana, ya, untuk berpikir aku tuh harus bagaimana gitu. Tidak melarang, tapi karena semuanya kan ada pada kamu. Hatinya kamu yang punya, perasaan kamu yang punya, harapan kamu yang punya. Kamu nanti yang akan menjalaninya, ya kan? Kalaupun ya jadi dipertimbangkan kembali untuk kamu sendiri, untuk diri kamu sendiri, bukan untuk yang lain, tapi untuk diri kamu sendiri bagaimana, baru ngerembet ke yang lain bagaimana, nanti gimana dia itu, ya. Yang penting jangan sampai ada yang saling tersakiti, oke? Jadi kalau edisi di tengah malam, apakah dia benar mencintaimu? Benar, dia bahkan tidak main-main sama kamu, dia serius. Tapi kembali kepada kamu, ya terserah kepada kamu. Pilihlah yang terbaik karena ini adalah hidupmu. Jangan sampai menyesal. Ya, oke. Ini yang sebagian berdilin dengan berdilin dengan orang yang sudah mempunyai pasangan atau dibilang orang ketiga. Bisa dia sudah menikah, bisa dia belum menikah, tapi udah ada pasangan lain gitu ya. Gitu. Jadi udah ada, sebelum kamu udah ada yang lain gitu. Jadi kamu ya kalau udah seperti ini tidak boleh menyalahkan yang lain, tidak menyalahkan diri kamu sendiri, juga tidak boleh menyalahkan dia, tetapi berpikir aja, dikotak-atik lagi, dipertimbangkan lagi. Ini saran Mendes ya. Kembali bersandar kepada Yang Maha Kuasa, panjatkan doa kamu kepada Yang Maha Kuasa tentang kebaikan mana yang harus kamu ambil, apa ini harus dilanjut, apa ini tidak. Tapi di sini pertanyaannya cuma apakah dia benar mencintaimu? Ya, dia mencintaimu, bahkan untuk ke jenjang yang serius. Ya, jangan sampai salah melangkah. Oke ya, yang pilih nomor 1 tidak ada klarifikasi. Nanti judul ini akan dijabarkan di general reading yang lebih detail. Jadi kalian yang menunggu ditunggu. Ya, kadang-kadang nanti kapan datangnya nggak tahu, tapi ini pasti akan dijabar. Ya, oke. Terima kasih. Jangan lupa like-nya yang pilih file nomor 1. Jangan lupa like-nya, komennya. Jangan lupa subscribe-nya yang baru gabung di channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ya, yang sudah subscribe dan standby selalu intens, karena kalian adalah sahabat aku semua. Tanpa kalian channel aku tidak ada apa-apanya. Kalian adalah segalanya buat aku, untuk menjadikan aku motivasi menjadi lebih semangat ya. Kalau yang ingin personal reading silahkan personal reading ya. Nanti di deskripsinya saya nanti akan aku lampirkan nomornya HP, dan nanti akan aku sampaikan untuk listnya ya berapa gitu, ada maharnya di sini sebagai syaratnya saja. Oke ya, terima kasih sekali. Ada kesalahan mau dimaafkan ya. File nomor 1 ya. Bye, God bless you. Di channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa edisi tengah malam, apakah dia benar mencintaimu? Halo, file nomor 2 yang pilih file nomor 2. Apa kabar sayang? File nomor 2 diwakili oleh 2 digit angka kembar 0606. Apa makna dari 0606? Mari kita ulik sebentar ya. 0606 kombinasi angka 6 menjanjikan hari yang indah dan keberuntungan dalam cinta. Atau kalian saling menyayangi, atau si dia memikirkan bisa. Iya. Taruh sini ya. Oke. Kita ulik untuk edisi tengah malam, apakah dia benar mencintaimu? Oke. Ada Page of Swords, mulai dia berpikir.
Five of Pentacle tentang segala kesulitan yang dia alami. Dan ada King of Cup, kegalauan di hatinya tentang godaan diri. Ada apa? Kenapa dia yang tergoda di sini? Atau ada penyembuhan di sini? Ada apa? Atau ada pembaharuan di sini? Karena adanya godaan diri waktu masa lalu. Dia mengalami suatu kesulitan sehingga hatinya galau. Kesulitan tentang apa ini? Bisa tentang materi, bisa tentang perasaan dia ya. Ini cenderung ke materi sepertinya. Dominan, ada cinta juga di sini. Dia galau saat ini ya, malam ini. Mungkin udah dimulai dari beberapa hari yang lalu, 4 hari atau 3 hari yang lalu. Karena suatu godaan diri sendiri yang menimbulkan dia galau. Mungkin ada apa di sini, tergoda hal-hal yang membuat dia kebingungan. Tapi bukan cinta sebenarnya. Tapi juga bisa cinta karena di sini dia lagi menuangkan air ke cup yang lainnya. Ya, dia kena godaan diri. Tergoda cinta yang lain, cinta yang lain. Apakah dia benar mencintaimu? Malam ini dia berpikir tentang kesulitan dari kegalauan ini untuk mengalami suatu pembaharuan, yaitu godaan dirinya terlalu kuat. Apa kadang lagi berantem atau lagi apa ya? Kenapa ya ini ya? Ada kesulitan di sini ya. Saat mengalami kesulitan dalam hubungan ini. Juga dalam finansial juga dia kesulitan. Sehingga dia terpaksa mungkin ada seseorang yang mendekatinya dan menggoda dirinya, atau godaan dirinya sendiri untuk melakukan hal yang lain di luar hubungan ini. Ada masalah ya kalian? Masalah apa? Dia berpikir keras di sini untuk memulai berpikir ulang tentang kesulitan dan kegalauan hatinya ini, untuk melakukan suatu perubahan atau pembaharuan hidup. Di antara tentang cinta juga begitu. Selain dia kesulitan finansial di sini, dia juga kesulitan dalam hal asmaranya, hubungan dengan kalian mungkin. Ini sudah mantan atau lagi jeda atau memang lagi miskomunikasi. Ada godaan dalam dirinya dan ada juga pembaharuan dalam dirinya. Ada sebagian yang terkena godaan dari diri ya, galau dan terkena godaan dirinya karena adanya godaan pada dirinya. Dia merasa galau karena mungkin hubungan dengan kalian agak mengalami suatu masalah ya, terutama dia mengalami kesulitan dalam hubungan ini. Ada sebagian yang di sini kesulitan dalam finansial sehingga dia galau dan ingin melakukan suatu pembaharuan dalam kehidupannya. Ya. Tetapi ada juga di sini sebagian dari kalian atau beberapa dari kalian yang si dia itu merasa kesulitan. Ini hubungan kalian ya, merasa kesulitan dalam hubungan ini dan dia merasa galau. Ya. Dan dia di sini galau karena hubungan kalian ini kenapa kerasa sulit sekali. Itu untuk bahagia, untuk menyatu, itu dia ngerasa sulit sekali. Maka dia sekarang saat ini ada yang dinamakan mencari kebenaran. Sebagaimana sih hubungan ini, seperti apa sih gitu. Ada ya, ini versi 1, 2, 3. Buat kalian yang mengalami, ada yang mengalami seperti dia kurang meragu tentang hubungan ini karena apa? Karena dia mencari kebenaran tentang hubungan ini. Ada sebagian dari kalian yang memang galau karena finansialnya kesulitan dan dia galau dan ingin melakukan suatu pembaharuan dalam perjalanan hidupnya. Ada juga yang di sini hubungannya
terkena godaan diri sendiri. Jadi godaan diri sendiri karena kalian berantem atau miskomunikasi atau jeda, atau memang sudah putus atau diambang keputus ya. Ini belum putus, ini masih diambang aja, lagi berantem atau lagi malas-malas ngobrol, malas-malas komunikasi, lagi sendiri-sendiri di sini. Dia lagi terkena godaan diri, mencari, mempertimbangkan tentang hubungan cinta kalian ini bagaimana. Tuh, dia ada keinginan untuk mencari yang lain, ada keinginan, kepikiran doang. Tapi di saat ini karena dia lagi ada masalah mungkin ya, kalian lagi ada masalah mungkin, jadi kadang-kadang terbersih dalam pikirannya untuk dirinya itu kadang-kadang ada godaan untuk mencari yang lain gitu ya. Tapi lagi lampiran ya. Kalian masuk di kategori yang mana hubungan ini ya? Tentang finansial yang sulit dan dia ingin mencari pembaharuan, atau tentang dia yang lagi menimbang-nimbang rasa karena dia merasa belum yakin, merasa galau tentang hubungan kalian ini, atau memang kalian lagi miskomunikasi, lagi jeda lagi, atau malah bahkan sudah tidak berkomunikasi lagi total ya. Sebetulnya dia mencintai kamu, semuanya ini bersumber karena masih mencintai kamu, cuman dia lagi ada masalah tentang hubungan ini gitu ya. Oke, file nomor 2 tidak ada klarifikasi. Kalau ingin detail tentang masalah kamu ini ya, kalau kalian memang ada di sini dan resonate ini yang aku alami des, aku kurang detail des, silahkan personal reading ke Mendes. Ada syarat yang harus dipenuhin, nanti chat aja ya. Ada yang harus kalian penuhi di sini syarat-syaratnya. Boleh nanti silahkan personal reading. Buat yang mau sekedar bertanya ya silahkan, nggak ada maharnya. Oke ya, file nomor 2 jangan lupa subscribe-nya, like-nya, komennya ya, dan tekan tombol notifikasi agar kalian bisa mendapatkan video-video Kondes Mendes Tarot tentang hati yang lainnya, tentang hati dan jiwa yang lainnya ya. Oke, God bless you. Oke, masih di channel Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Di sini diwakili oleh triple 6. Apa sih arti triple 6 des? Coba aku buka maknanya apa ya kira-kira gitu. Melihat angka kembar 666, jika kamu melihat angka ini ya sering dari biasanya gitu, kamu perlu memahami bahwa mungkin kamu perlu mencari keseimbangan dalam hidup kamu ya. Kamu perlu mencari keseimbangan dalam hidup kamu. Ini adalah indikasi bahwa kamu berpikir sembarangan gitu loh. Sembrono, sembarangan sama enggak sih? Sama ya. Ya. Tentang hal-hal dan situasi ya. Hampir di setiap saat. Kamu tuh kalau memikirkan sesuatu tuh kayak ini kita membahas angka 666 ini. Ini kamu tuh diperingatkan untuk memahami ya bahwa mungkin kamu itu harus perlu mencari keseimbangan, karena di mana kamu itu di sini itu kamu tuh adalah kamu tuh terindikasi berpikir secara berpikir secara sembarangan tentang hal-hal dan situasi ya. Hampir setiap saat kalian itu mikirnya tuh nggak matang-matang gitu loh, bluk itu terus akhirnya apa? Salah, kalian nyesel sendiri, kok salah, nah gitu kayak gitu. Jadi serudak-seruduk ya kalau orang Jawa bilang itu, kurang matang berpikirnya itu, kadang sembarangan gitu. Melihat angka kembar seperti ini ya, 666 ini merupakan pertanda ya bahwa seseorang atau kamu perlu menemukan cara untuk menyeimbangkan pikiran dan fokus pada hal-hal yang sebenarnya lebih penting aja. Jadi jangan mengebiah-uyah gitu ya, kayak campur aduk gitu. Ini disambung-sambungin sama ini disambung-sambungin, nggak nyambung. Jadi fokus saja. Kalau kamu ingin sukses, ya berarti kamu bagaimana caranya sukses. Kamu fokus. Kamu pengen bisnis yang sukses itu, pengen
punya bisnis yang sukses, berarti kamu harus fokus pada bisnis kamu itu benar-benar diolak-alik. Kalau orang Jawa itu diolak-alik gitu ya, dipikir digulung, digelar, digulung kayak gitu-gitu. Jadinya dimatangkan ya. Jadinya jangan separuh jalan kamu udah pindah lagi halauan gitu ya, namanya sembrono gitu ya, nggak fokus gitu. Di sini kalau kalian melihat angka 666 itu merupakan pertanda bahwa kamu tuh harus menemukan cara untuk menyeimbangkan pikiran dan fokus pada hal-hal yang sebenarnya. Nah, di sini kita membahas tentang hubungan kan. Jadi nanti kamu harus bagaimana? Mari kita ulik. Edisi malam, edisi tengah malam. Apakah dia benar mencintaimu? That's suatu hubungan yang udah selesai, kini akan terbuka lagi. Ini kalian kepoin orang ya. Ini doi apa siapa? Apa mantan? Atau dia kamu ngegebet orang ini orang ini, atau PDKT sama orang udah hampir dekat terus kemudian menghilang, atau kamu yang menghilang, atau terus putus hubungan gitu. Ini akan terjadi lagi di sini. Ada date suatu hubungan atau suatu perjalanan baru atau perubahan baru. Tetapi di sini mengalami suatu kesulitan. Ada Five of Pentacle ya, kesulitan. Kemarin mungkin kalian mengalami kesulitan. Ada pembelajaran tentang hidup, dan ada perjuangan ya. Seven of Wands. Jadi gini, buat kalian yang ini mungkin kalian lagi PDKT tapi kandas di tengah jalan, atau kalian mengalami kesulitan untuk mendekati dia karena sesuatu hal ya. Tapi di sini akan terjadi lagi. Buat yang sudah hubungan juga, yang kemarin ada masalah itu, dia akan merubah kesulitan ini menjadi suatu pembelajaran. Jadi misalkan kalian udah pacaran atau sudah bertunangan, bahkan udah menikah ya di sini ya. Tapi kalian lagi ada sedikit kesulitan berhubungan dia, atau ada masalah apapun itu ya yang membuat kalian itu agak-agak sedikit ngejauh gitu, atau yang LDR-an mungkin ya. Di sini sekarang malam ini ya, dimulai dari mungkin beberapa hari yang lalu atau malam ini, dia udah mulai untuk merubah pola pikiran yang kemarin itu agak-agak membuat kamu itu bukan ilfil ya, kalau ilfil kan enggak terlalu, membuat kalian itu galau, membuat kalian itu kebingungan. Ini masalah dari mana, apa, kenapa gitu, kalian bertanya-tanya, sehingga kalian harus bertanya apakah dia itu benar mencintaimu atau tidak, itu mencintai enggak sih gitu. Kemarin ada kesulitan itu membuat dia itu kayak tertahan untuk tidak bisa melakukan apa-apa tentang hubungan ini. Tetapi kemudian sekarang ini dia akan kembali membuka hatinya kembali untuk perubahan hidupnya, yaitu melangkah ke depan untuk menyelesaikan kesulitan ini. Dia akan naik kuda dia melangkah ke depan untuk pembaharuan atau untuk suatu tujuan baru ya, melupakan masa lalu. Mungkin waktu kemarin itu dia masih mengingat masa lalunya, mungkin sekarang sudah enggak lagi. Dia akan menghadapi kesulitan ini ya. Dan untuk kesulitan ini karena dia sudah belajar banyak tentang kehidupan, sebaiknya bagaimana. Ternyata semua itu harus diperjuangkan. Suatu hubungan itu perlu diperjuangkan, bukan hanya untuk diratapi atau dipandangin atau ditonton saja atau dikeluh-keluh gitu. Aduh bagaimana, enggak. Tapi semua masalah itu, semua kesulitan itu harus dicari solusinya. Dan di sini dia mulai mencari solusi tentang bagaimana sih ini, kita bicara tentang hubungan ya. Hubungan aku ini harus bagaimana. Nah, malam ini sekarang dia memikirkan untuk memperjuangkan hubungan ini dan untuk memperjuangkan hidup ini gitu loh. Karena dia juga di lain berhubungan dengan kamu, kesulitan dengan kamu, hubungannya yang mau dibawa kemana itu dia nggak ngerti, karena kemarin ada sesuatu masalah mungkin di antara kalian ini ya. Bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa ya, bisa kebolak-balik ini energinya, karena ini sifatnya juga penarikan energi secara umum. Jadi bukan energi perorangan, tapi memang energi berbaur dari segala macam energi ya. Jadi kalau kalian udah sini mah memang nyerempet aku tapi tidak total, Nes, silakan personality-nya saya.
Di sini semacam kayak sekilas info gitu. Kalau kalian dari kemarin menanyakan benar nggak sih dia cinta sama kamu. Nah di sini ada pemberitahuan, semacam pemberitahuan saja agar kalian agak jadi mengerti kenapa sih dia kok seperti ini gitu. Ya mungkin kalian kemarin nggak komunikasi, kamu takut itu dia tuh bingung ya, sempat bingung gitu. Dihubungin juga nggak bisa. Ya jadi kan kayak orang galau gitu kan, tapi kamu harus cari tahu dari mana. Mungkin nomor kamu juga sempat diblok gitu, jadi kayak kebingungan gitu, kayak kesulitan ngubungin dia atau bagaimana tuh. Nah melalui edisi ini yang Gondes Mendes sajikan ini ya, ini untuk sedikit memberikan ini loh gitu, kayak memberikan clue gitu loh, ini loh dia tuh lagi seperti ini. Jadi kamu jangan terlalu ini gitu. Misalkan kamu ragu, gak bisa dikomunikasi, diblok, dicuekin apa-apa, tapi kamu kan gak tahu hatinya. Nah mulai edisi seperti ini Mendes coba kulik ya, sedikit saja, tidak banyak di sini Mendes kulik ya, untuk mengerti paling tidak tuh perasaan dia itu sedikit buat kamu tuh seperti apa gitu, agar kamu agak tenang, kayak semacam tembakan perasaan dia gitu, care gitu. Ini loh kamu tuh jangan khawatir, kamu tuh seperti. Nah ini edisi ini membahas seperti itu, jadi tidak panjang lebar, tidak dijabarkan secara detail, karena ini hanya edisi tengah malam atau sekilas info atau semacam pemberitahuan saja gitu ya. Oke, mohon mengerti buat siapapun ya yang kemarin sempat belum mengerti, mungkin kok singkat dan nggak jelas tapi Mendes banyak ngomong gitu ya, begitu. Jadi kalian mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban, jadi agar kalian tuh nggak bertanya-tanya terus gitu, kok dia itu nggak ngubungin aku, kenapa sih, dia itu sakit apa sih. Pasti nanti di sini tergambarkan alasannya kenapa kayak seperti ini. Dia lagi mengalami kesulitan, dia lagi pembelajaran hidup kemarin, mungkin kenapa, ada jawabannya di sini. Tapi ingat ya, ini hanya prediksi, jangan jadikan pedoman. Paling tidak kamu bisa motivasi, oh dia baik-baik saja. Nah kalian berdoa untuk kebaikan dia, agar kalau ada masalah ya cepat selesai, atau untuk kesehatan dia. Kalau kamu memang ya harus didoakan pokoknya, apapun itu, walaupun mantan, walaupun dia nyakitin kamu tidak boleh balik menyakitin dia. Tapi ini misalkan gitu, dengan edisi ini kalian bisa mengerti apa yang dia lakukan saat ini gitu, dalam detik ini tuh apa gitu, jadi paham gitu, jadi nggak curiga terus, nggak, hati kamu juga nggak terbebani ya kan, karena tahu oh kata Mendes, dia kata-kata tarot yang Mendes tebar, dia lagi belajar tentang hidupnya, tentang hubungan ini bagaimana, dan dia memang sedang memikir tentang perjuangan hidup ini. Dia sebetulnya tuh nggak cuek, cuman karena mungkin dia butuh waktu gitu kan, bisa tahu kan ya gitu, sekiranya seperti itu. Oke ya, yang pilih file nomor 3 cukup, semoga cukup bisa memberikan paling tidak itu tenang kalau kamu tuh di sana itu, dianya di sana itu baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan dia memikirkan tentang hubungan ini. Ini untuk file nomor 3 ya, dia akan perjuangkan hubungan ini sebisa dia gitu ya. Oke, jangan lupa like-nya, komennya, share ya ke sahabat-sahabat kalian, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya. Mendes selalu berharap kalian dalam limpahan kebahagiaan, perlindungan, dan tercapai apa yang menjadi cita dan cintakan. Mari kita saling berdoa, saling mendoakan agar kita diberikan perlindungan ya, sehingga Gondes juga untuk kesehatan kita semua ya, sehingga Gondes masih bisa membuat video untuk kalian dan kalian bisa menikmatinya ya. Oke, terima kasih sekali. Edisi tengah malam, apakah dia benar mencintaimu ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, God bless you.